Ya, selamat siang Mbak. Iya, siang. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, saya Nafa Okta Marcella. Umurnya? Umur saya sekarang itu 22 tahun, hampir ke 23, Mbak. Wih, waduh, udah dewasa sekali ya. Iya, Udah gitu. masuk usia mau menikah ya. Sepertinya. Oke, sekarang kesibukannya lagi sibuk apa aja nih? Kalau sekarang saya kebetulan kan kerja di sebuah kantor gitu ya. Jadi saya ya cukup sibuk di situ karena kan saya bagian HRD gitu ya. Oh, Masya Allah, udah punya calon belum nih? Itu yang saya mau ceritain. Oke, jadi Mbak ini sebenarnya datang ke sini karena mau bercerita tentang salah satunya itu tadi gitu ya. Iya, tentang apa ya, cinta-cintaan gitu deh. Tapi sebenarnya Mbak udah pernah ikut sesi konseling? Belum Oke. pernah. Jadi saya jelasin dulu ya tentang sesi konseling ya. Jadi di sesi konseling ini ada beberapa asas, yaitu ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan, salah tiganya. Jadi Mbak nggak usah takut kalau mau cerita ke saya karena di sini terjamin kerahasiaannya gitu Mbak. Oke Mbak, silakan mau bercerita gimana nih? Lagi ngerasa apa nih? Kok bisa gitu? Jadi rasanya bingung mau milih yang mana, apa gimana, apa habis putus cinta, gimana Mbak? Jadi gini ya, aku tuh sebenarnya bingung gitu loh, kayak aku bingung mau milih yang mana gitu. Jadi ceritanya itu, aku itu apa ya, ada pilihan cowok gitu ya satu, maksudnya itu pilihan aku sendiri gitu kan. Nah tapi ternyata ada pilihan orang tua dan itu udah datang ke rumah gitu loh. Karena aku jadi bingung ya di situ, kayak aku bingung mau milih pilihanku sendiri atau orang tuaku gitu yang udah datang ke rumah itu. Sedangkan kayak aku tuh nggak bisa dipaksain gitu loh. Ya apa ya, kayak misalkan aku milih yang orang tua aku gitu ya, kan nantinya aku kayak terpaksa gitu kan ya, terus nggak bahagia gitu loh. Takutnya gitu. Takutnya gitu. Nah kalau misalkan aku milih yang pilihanku sendiri, aku juga takutnya nanti kayak misalnya di tengah jalan gitu ya, ternyata dia tuh buat ulah kayak gimana yang akhirnya kayak makanya nurut sama orang tua gitu loh. Iya, paham. Nah, aku bingungnya di situ. Jadi aku bingung kayak memilih yang mana ya gitu. Nah, aku jadi gelisah gitu loh di situ. Jadi kayak rasa mau milih A takut salah, milih B takut salah gitu. Gitu. Tapi kan Mbak kan tadinya kan udah deket nih sama cowok pilihan Mbak sendiri, terus tiba-tiba ada yang datang itu dijodohin gitu kan. Nah itu dari yang keduanya ini kira-kira yang paling dikenal tuh yang mana, terus kira-kira yang paling cocok itu karakternya yang mana gitu? Kalau sejauh ini kalau misalnya ditanya lebih kenal yang mana gitu ya, sebenarnya ya aku lebih kenal yang pilihanku gitu kan. Tapi kalau yang pilihan orang tuaku itu aku juga udah cukup kenal karena nggak jauh dari rumahku gitu loh. Jadi aku cukup kenal walaupun kita jarang ketemu gitu. Nah kalau misalkan apa namanya lebih masuk yang mana gitu ya karakternya, kalau sama aku sebenarnya kalau yang pilihan aku sendiri udah pasti masuk ya, karena aku pilih sendiri gitu kan, udah sesuai sama kriterianya aku. Tapi kalau yang dari pilihan orang tua aku itu udah datang ke rumah gitu ya, sebenarnya bisa gitu ya, bisa kalau misalkan aku mau buat mencoba untuk itu kenal gitu, terus memahami dia gitu. Nah itu aku karena nggak mau gitu loh, aku nggak mau. Ya, jadi kayak ibaratnya kayak menutup hati gitu. Iya gitu. Tapi sama yang dijodohin ini udah pernah kayak kenalan, mesti kayak jalan atau sering kontekan nggak, kayak komunikasi gitu biar lebih kenal lagi gitu? Kalau apa ya, kontakan gitu iya sih, iya. Tapi kalau misalkan kayak jalan gitu enggak sih, karena kan dia juga kerja ya. Terus jadi ibaratnya aku sama dia tuh jauh gitu loh, LDR-an gitulah intinya. Nah tapi ya kalau di chat itu dia kayak gimana ya, mungkin karena dianya itu suka ke aku gitu ya, jadi dia berusaha memahami aku gitu. Tapi aku kadang kasihan juga ya, dia tuh mencoba buat memahami aku tapi akunya yang nggak respon gitu loh. Iya, jadi gitu karena akunya nggak suka. Tapi maksudnya kayak dari karakteristik orangnya tuh
gimana gitu membahas yang dijodohin ini. Kalau yang udah pilihan banget udah jelas nih, Mbak tahu gitu. Kalau misalkan yang orang ini tuh gimana, kira-kira cocok, maksudnya kepribadiannya tuh cocok nggak apa gimana gitu? Ada beberapa yang cocok gitu ya, tapi ada beberapa juga yang aku kayaknya enggak deh gitu loh. Aku bisa menyimpulkan kayak enggak deh gitu. Karena apa ya, dia tuh mencoba untuk masuk ke akunya masih yang nggak bisa gitu. Entah apa ya, atau mungkin dari pola pikirnya juga agak beda kali ya. Karena dia kan kadang tuh apa ya, entah karena umur atau gimana aku juga nggak paham ya, tapi ketika kita ngobrol tuh kadang yang nggak nyambung gitu loh. Nah itu yang kadang bikin aku males gitu loh. Beda pemikiran, beda mungkin ada kayak beda apa ya, cara pandang terhadap sesuatunya, terus kayak beda visi misi gitu, selera gitu. Ya kadang ada yang sama gitu, tapi kebanyakan enggaknya gitu loh. Jadi kan kayak mau ngerespon lagi kayak males ya, karena gitu ya. Karena udah kayaknya enggak deh gitu. Tapi ya itu masih tetap bingung. Tapi kalau yang sedangkan yang pilihan Mbak sendiri nih, dia udah ngasih kayak tanda-tanda mau ngasih kepastian kah, atau masih gantung gitu? Kalau yang pilihanku itu lebih ke ini, apa kayak yuk kita jalan bareng-bareng gitu loh. Gitu. Jadi kan karena sama-sama masih, ya dia lebih tua dari aku sih, tapi kan kita sama-sama lagi fokus ke karir dulu kayak gitu. Nah itu perbedaannya gini, kalau misalkan yang pilihan dari orang tua aku tuh yang datang ke rumah, dia tuh pengen cepat-cepat nikah. Gitu. Nah kalau sama yang pilihan gue tuh enggak, dia tuh ayo proses bareng dulu aja gitu. Nah itu, nah salah satu apa visi misi yang emang aku nggak sinkron gitu ya sama si yang dijodohin itu, ya itu salah satunya, karena aku masih pengennya karir, dia udah pengennya nikah gitu. Tapi kalau misalnya orang tua Mbak gimana, maunya Mbak karir dulu kah, atau misalkan disuruh nikah, atau bebas gitu? Gini, aku boleh nikah cepet, tapi sama orang itu. Sama itu ya. Iya. Kalau misalkan bukan sama orang itu, ya aku suruh karir dulu. Ribet gitu ya. Jadi kalau misalkan di antara ini nih, disuruh milih karir dulu atau sama orang itu, misal orang itu tapi profil backgroundnya gimana? Apakah dia orang yang udah punya kah, atau? Nah itu kenapa orang tua aku setuju ketika aku nikah cepet gitu ya sama itu, karena iya apa ibaratnya kayak dia tuh udah mapan, finansialnya udah bagus dan lain-lain gitu lah. Intinya kayak ibaratnya tuh dia tuh udah siap buat nikah gitu dari segi finansial gitu. Tapi kalau dari segi apa kayak mentalnya dia aku nggak tahu gitu kan. Nah gitu deh, makanya aku nggak tahu deh gimana. Tapi kelihatan nggak sih orang ini tuh kayak mentalnya udah siap buat nikah gitu? Karena aku nggak pernah jalan bareng sama dia gitu ya. Kalau dari apa ya segi chatnya gitu ya, dia tuh masih yang kadang ini loh kekanakan gitu. Kayak gitu. Jadi kadang aku yang malesnya kayak gitu. Gimana sih, maksudnya kan udah berumur tapi cara ngetiknya tuh kayak masih anak kecil gitu loh. Iya kayak clingy. Iya gitu. Jadi kan iya apa sih gitu. Oke, jadi kalau misalkan nih, tapi misalkan dipaksa banget, misalkan orang tua kan kadang-kadang kurang ngertiin ya gitu, gimana dong? Apakah Mbak udah punya solusinya atau belum? Nah itu sih yang aku masih apa ya ragu-ragu gitu loh. Aku malah sempat kepikiran ini apa buat kabur gitu. Iya, aku kepikiran buat kabur gitu loh, kayak ya apa sih males banget gitu loh. Nah itu aku kayak masih ragu. Di sisi lain tuh aku pokoknya nggak mau gitu, sampai kapanpun aku nggak mau sama dia gitu. Tapi aku kak nih gini, aku udah mencoba buat ngobrolin ini sama orang tua aku gitu ya. Ya kadang gitu ya, kadang tuh orang tua aku ya udah oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika misalkan orang tuanya dia tuh tiba-tiba main gitu ya, nah orang tua aku kayak masih merespon gitu loh. Oh iya, kayak masih ngasih harapan ke si cowok ini. Gitu. Jadi kan dia merasa ngasih masih dikasih harapan, jadi dianya maju terus gitu loh. Sedangkan sama aku tuh
nggak tak respon gitu. Itu yang bikin Mbak bingung sebenarnya cara ngomong ke orang tuanya bahwa Mbak tuh sebenarnya menolak halus si cowok ini tuh gimana gitu. Terus kayak nggak mau dijodohin, kayak mempertahankan si yang cowoknya pilihan aja Mbak gitu. Soalnya kan aku bingung ya. Aku udah ngejelasin gitu ya ke orang tua aku, itu masih yang kayak ya gitu, masih yang merespon dia gitu. Padahal aku kan yang nggak mau. Iya benar. Itu aku yang masih nggak tahu gimana cara ngasih tahu ke, sebenarnya aku pengen ngasih tahu ke kedua belah pihak sih gitu. Soalnya kalau yang ke cowoknya aku udah pernah ngomong gitu ya, kayaknya kita sebatas teman aja gitu. Aku udah pernah ngomong dan dia tuh ya oke gitu ya, walaupun dia masih maju-maju aja gitu, karena dia merasa aman orang tuanya masih merespon gitu. Berarti di sini adalah gimana caranya Mbak tuh ngomong ke orang tua Mbak tuh buat kayak aku tuh maunya ini loh, mungkin bisa dijelasin gitu, atau enggak Mbak bawa cowoknya bisa jadi salah satu caranya cowok Mbak yang Mbak pilih loh. Kayak buat ikut meyakinkan bahwa aku nih serius loh sama anaknya ibu gitu. Jadi kayak orang tua kan oh iya ngeliat anaknya bahagia, ternyata bahagianya sama si Mas A gitu kan. Gitu ya nggak? Iya sih ya, bisa sih itu. Mungkin coba deh aku juga perlu obrolin dulu ya sama si cowok itu. Si cowok itu ya, harus diobrolin karena kan ini kan otomatis menyangkut si cowoknya yang pilihan Mbak ini kan, kayak terancam gitu. Kan laki-laki kan makhluk teritori ya, jadi harus kayak ibaratnya kalau misalnya punya dia kesenggol dikit nih, kayak karena tuh langsung mundur aja apa ya. Makanya daripada Mbak juga kehilangan dan terpaksa harus menikah dengan orang yang tidak diinginkan, lebih baik Mbak coba omongin juga ke cowoknya Mbak ini yang jadi pilihan Mbak gitu, buat kayak aku tuh deketin sama ini loh, ini kamu mau ada aksi apa nih. Paling kan memang orientasinya masih karir, tapi setidaknya kan Mbak juga ada kejelasan, iya kan? Iya sih ya. Ya udah coba sih aku ini obrolin dulu, terus nanti gimana dia ke depannya gitu ya. Berarti langkah aku yang pertama tuh ini ya, ngobrolin dulu sama si cowokku. Nanti setelah itu misalkan oke gitu ya, nanti baru dia aku ngobrolin sama orang tuaku gitu. Tapi orang tua Mbak tahu kan Mbak udah punya gitu? Tahu dan mereka udah kenal gitu. Udah kenal. Cuma ya itu entah emang ujian atau apa, aku juga nggak tahu lah. Iya sih, biasanya kalau orang udah mau agak mau seriusin kan biasanya ada aja yang datang gitu. Ya gitu sih, diobrolin lagi sama orang tuanya Mbak, sama cowoknya Mbak. Nanti kalau udah oke nih, kita ada komitmen ibaratnya yang lebih serius sama cowoknya Mbak, terus Mbak maju ke orang tuanya Mbak, ngomong gini loh, kita udah ada komitmen sebenarnya gini. Nanti tinggal ya udah perkara misalkan mau kapan mau kerja karir dulu, tapi kan setidaknya udah ada kepastian bahwa Mbak bakalannya sama si pilihan yang Mbak ini gitu. Dan untuk yang nggak Mbak pilih ini kayak ya omongin dengan baik-baik lagi, suruh dia mundur pelan-pelan gitu loh Mbak. Iya. Ya itu sih paling yang aku mau ceritain. Makasih juga buat saran-sarannya. Ya bisa aku ini dulu sih, pikir-pikirin dulu nanti ke depannya gimana. Oke, semangat ya Mbak ya, semoga dikasih jodoh yang terbaik ya. Semoga amin. Karirnya lancar ya, biar bisa kondangan bikin pesta yang megah-megah gitu ya. Iya, semoga aja deh. Semoga cowoknya cepet naik jabatan juga biar berani ngelamar. Nah iya. Ya udah oke Mbak, selamat menempuh hidup Anda yang kelihatannya lagi rumit ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Oke. Ya, semoga deh. Makasih ya sebelumnya. Oke, sama-sama, terima kasih kembali Mbak sudah mempercayakan diri Anda kepada saya. Cerita Anda saya jamin aman. Oke.